Oke, untuk modul 5, kegiatan yang pertama, adverb of place dan some and any. Oke. Jadi adverb of place itu apa sih? Itu sebenarnya informasi keterangan tempat, informasi mengenai tempat, dan penggunaannya biasanya di mana? Penggunaannya biasanya di seperti yang teman-teman lihat ada di box halaman 5.2, di mana harus menempatkan adverb setelah subjek dan verb. Dan adverb terbagi atas berapa macam? Itu ada 5 macam. Ada manner, place, frequency, time, dan purpose. Dan yang kita bicarakan untuk modul ini adalah place atau kata tempat. Oke. Oke. Sepertinya ini cukup simpel ya. Place itu kayak in the bathroom. Oke, tadi siang udah dipelajarin. Sip. Oke. Kayaknya keterangan tempat ini sudah cukup umum ya. Kita lanjut masuk ke, kalau boleh masuk ke some and any. Kalau nanti teman-teman ada yang pertanyaan-pertanyaan adverb of place, boleh langsung ditanyain ke aku. Kalau some dan any, oke. Some dan any ini ada beberapa poin yang harus teman-teman ingat. Mungkin kalau teman-teman ada stabilo, boleh distabiloin. Ini textbooknya. Some dan any ini dipakai bisa untuk kedua macam benda jamak dan benda tunggal, untuk countable dan uncountable nouns. Oke, jadi some itu bisa buat water, bisa juga buat books gitu ya. Terus kedua kata ini, some dan any, juga dapat digunakan untuk kalimat tanya. Seperti contohnya ya, halaman 5.3, do you have some money, or is there any ice? Ya, jadi sebenarnya sama. Nah, bedanya apa sih some dan any ini? Oke. Bedanya some dan any ini biasanya some itu dipakai untuk kalimat-kalimat positif, sedangkan any untuk kalimat negatif. Seperti contoh halaman 5.4 ya teman-teman. Kalau some itu kalimat positif seperti I have some bread, or she needs some books gitu ya. Untuk any itu yang negatif seperti I don't have, she doesn't have any books, seperti itu. Oke. Nah, ketika kita menggunakan some untuk uncountable nouns, itu harus selalu diikuti dengan is atau was. Jadi seperti contohnya there is some honey in the bottle, bukan there are some honey, bukan there are some water, bukan there are some sand atau oil. Karena dia uncountable, nggak bisa dihitung, jadi dia hanya dilihat sebagai satu kesatuan, yaitu air gitu ya, atau minyak atau pasir gitu. Jadi hanya menggunakan is atau was tunggal kan. Oke. Kalau nanti ada pertanyaan langsung ditulis ya. Kita lanjut. Nah, poin berikutnya mungkin teman-teman udah baca. Begitu pula dengan somebody, someone, dan something. Ketiga kata ini harus selalu diikuti dengan was, is, atau has, alias to be untuk tunggal, subjek tunggal. Oke. Any digunakan hampir semua oke. Iya betul. Biasanya ketika kita menggunakan kalimat tanya, kita biasa menggunakan any, lebih umum. Tapi seperti poin yang sebelumnya dibilang kan, some dan any sebenarnya bisa untuk kalimat tanya. Cuman lebih umum ketika kita menggunakan kata any. Gitu. Nah, ketika kata any ini dimasukkan dalam kalimat positif, artinya menjady negatif. Contohnya yang teman-teman lihat ya, halaman 5.4, she left me without saying any words, atau the hunger striker refused to eat anything. Kalimatnya positif, kalimat positif karena dia nggak ada not, she does not atau I am not gitu ya, atau she didn't atau he didn't. Kalimatnya positif karena nggak ada kata not.
Tapi ketika kita masukkan any dalam kalimat positif itu artinya menjadi negatif gitu ya. She left me without saying any word. Maksudnya kan she did not say anything. Nanti untuk kedengarannya simpel, cuma nanti untuk latihan ini bisa di teman-teman ingat biar nggak bingung. Oke. Oke. Poin selanjutnya masih ada 2 poin lagi di sini yang mau diingatkan, yaitu kalimat pertanyaan. Some itu dipakai ketika kita ingin mendapatkan jawaban yes. Oke. Ya, contohnya bisa teman-teman lihat sendiri. Sebentar. Kalau kata tanya pakai any, kok kedengarannya nanyain satu macam. Oke, boleh ditolong contohnya, contoh kalimatnya. Boleh contoh kalimatnya? Maksudnya kedengarannya menanyakan tentang satu macam. Oke. Terus misalnya, do you have any information about the issue? Oke. Jadi boleh diulang maksudnya bagaimana tentang pertanyaan ini, Mbak Sri? Does she has any siblings? Oke. Jadi pertanyaannya bagaimana? Oh, oke. Maksudnya kayak nanyain paling nggak ada satu informasi gitu. Oh, oke. Tapi kalau pakai some kayak beberapa informasi. Oke, coba sebentar. Iya ya. Aku ngerti pertanyaannya. Kalau ketika kita menanyakan ini, sepertinya kita hanya menanyakan apakah at least ada satu aja informasi gitu ya. Kalau seandainya pakai some, sepertinya boleh dong share beberapa informasi gitu ya. Nah, oke. Untuk menanggapi pertanyaan ini ya, maksudnya sebenarnya nggak ada penjelasan baku kalau some itu harus jawabannya ada beberapa. Kalau any berarti jawabannya hanya ada satu gitu atau hanya ekspektasi mendapatkan satu jawaban. Sebenarnya nggak ada penjelasan formal tentang ini. Jadi some atau any itu menanyakan sebenarnya ada atau tidak gitu. Jadi tidak menitik beratkan pada kuantitas jumlah informasi atau jumlah si siblings yang dia punya. Oke, sambil lanjut ya. Kalau ada pertanyaan boleh dulu lagi. Sip. Oke, tadi poin yang terakhir aku bahas. Sip. Aku bahas kalau bikin kalimat tanya ketika kita menginginkan jawabannya yes, kita memakainya some.
Contohnya seperti tadi 5.4. What's wrong? Have you got something in your ears? Biasanya ketika do you have some water atau have you got some money? Biasanya ketika kita menanyakan memakai some, ekspektasi kita adalah teman kita akan menjawab yes gitu ya. Do you have some money? Mungkin mungkin ada yang mau pinjam uang gitu ya. Do you have some money? Kita mengekspektasi teman kita jawabannya yes. Gitu. Jadi ketika kita nanti lihat ada pertanyaan gitu, berarti orangnya mengekspektasi jawabannya yes gitu ya. Nah, some juga dipakai untuk kalimat pertanyaan ketika kita menawarkan atau meminta sesuatu. Seperti yang tadi aku udah sebutin, do you have some money gitu kan. Maka kita mengekspektasi dia jawabannya yes, dan kita juga mungkin ingin pinjam uang ya, atau do you have some water maksudnya gitu ya. Aus gitu kan. Minta do you have some water dengan ekspektasi teman kita akan menjawab yes, dan kita mau minta minum gitu ya. Oke. Nih, sambil dilihat latihannya. Latihan 3. Latihan 3, 1 sampai 10. Oke. Boleh langsung teman-teman ini aja, teman-teman ketik. Teman-teman ketik jawabannya. Nomor 1. She buys me some. Oke, some candies. Perfect. Baru mandi, oke. Nggak, oke. She buys me some candies. Kenapa? Karena itu kalimat positif. Oke, nomor 2. My father never says any words. Betul. Kenapa jawabannya any? Kenapa jawabannya any nomor 2? Never says. Betul. Karena dia negatif ya. Terkesannya negatif walaupun di sana tidak ada kata not. Yep. Oke, good. Nomor 3. They like to collect. Oke, some. Nomor 4. I was too tired to do any. Perfect. Jelas ya kenapa any, karena dia negatif. Kesannya negatif. Dia terlalu capek, dia tidak mau melakukan mengerjakan tugasnya ya. Nomor 5. There are some. Karena dia kalimat positif. Oke, nomor 6. The angry mother gave her son some any. Oke. Ini teman-teman nggak ngecek hatian jawabannya kan ya belakang. Kita lanjut. Sip. Nomor 7. I already did it. Okay, perfect. Nomor 7. Can you give me some. Okay, can you give me some information about this hotel? Okay. Nomor 8. She doesn't have Oke, jawabannya adalah she doesn't have any money, so she borrows some. Dan ini nggak bisa ditukar. She doesn't have any money, karena negatif kan ya. So she borrows some. Bila kita ingin meminta atau ini sesuatu, kita pakainya some. Ingat ya. Any some. Oke, perfect. Nomor 9. There was hardly any ticket left. Oke. Nomor 10. Paula is an arrogant student, my friend. I did not take
Oke, jawabannya any ya, karena dia negatif. I did not take any pity on her. Perfect. Oke. Good, very very good. Oke. Ini nanti di belakang ada writing. Sebenarnya di sini belajar latihan untuk mengisi formulir. Mungkin teman-teman juga sebelumnya udah pernah ya ngisi-ngisi formulir. Formulir aplikasi ID, formulir aplikasi kerja, formulir aplikasi tes. Yes, aplikasi UT ya. Nah, mungkin teman-teman nanti coba sendiri di sini kalau ada yang nggak ngerti tentang mengisi formulir, nanti coba tanya ke aku. Iya, sebelum masuk UT pasti harus ngisi formulir. Atau mengisi reservasi hotel atau reservasi tour. Mungkin ini lebih simpel sih dibanding formulir-formulir aplikasi tes gitu biasanya. Nanti coba teman-teman lihat sendiri halamannya sampai halaman 5.15. Kalau teman-teman ada yang nggak ngerti ini tentang ngisi formulir, nanti coba langsung ditanyain ke aku di FB. Kita skip yang mengisi formulir ini ya, kita langsung masuk ke kegiatan yang kedua. Kegiatan yang kedua ada di halaman 5.28. 5.28. Oke. Di sini dua bagian untuk 5.28 kegiatan yang kedua. Yang pertama itu adalah paragraph structure. Yang kedua adalah tentang transisi. Kata transisi. Paragraph structure itu apa sih maksudnya? Paragraph structure itu maksudnya jadi sebelum kita menulis, seperti salah satu PR ya, mendeskripsikan kegiatan gitu ya. Nah, sebelum kita nulis itu kita nggak langsung namanya buka Microsoft Word atau buka Note terus kita langsung nulis apa aja yang ada di kepala kita gitu. Biasanya ketika kita mau menulis, kita harus membuat yang namanya bagan. Ada proses dan tahap. Betul. Kerangka karangan, iya, seperti kerangka karangan. Jadi kayak teman-teman lihat halaman 5.29. Jadi pertama tuh ketika ini misalnya PR ya, jadi teman-teman bisa bayangin PR-nya nanti yang teman-teman mau buat nih tentang deskripsi kegiatan atau surat. Pertama, main idenya apa yang teman-teman mau bawa. Misalnya apa kalau tentang kegiatan hari sehari-hari teman misalnya, atau teman-teman mau mencari topik yang unik tentang kegiatan teman-teman gitu. Nah, dari main idea ini teman-teman tuh dibuat lagi informasi detail mengenai ide ini. Kalau general idea kan udah tahu ya tentang kegiatan sehari-hari gitu ya. Dibikin narrow down atau dipersempit main idenya apa. Setelah itu baru teman-teman kira-kira kasih informasi-informasi yang lebih detail mengenai main idea ini. Nah, ketika teman-teman udah tahu informasi-informasi lebih detail, misalnya kalau pagi ngapain, siang ngapain gitu kan, sore ngapain, kesulitannya apa, atau yang paling disukai apa gitu ya, misalnya udah ada. Nah, teman-teman ingat kalau namanya buat satu tulisan itu, pertama harus ada opening, pembukaan, paragraf pembuka, terus yang tengah itu adalah intinya, isinya, dan penutup. Namanya satu tulisan, kalau aku ngomong dalam bahasa Inggris ya, strukturnya sama sebenarnya, simple, semuanya sama, mau dari tulisan anak kecil sampai tulisan tesis doktoral, pasti semuanya harus dia mulai dari opening, isi, dan penutup. Itu yang harus teman-teman ingat. Jadi nggak ada yang namanya karangan bebas kayak zaman dulu, kayak dari awal sampai akhir sebenarnya nggak ada intinya gitu, nggak ada yang namanya kayak gitu. Jadi harus selalu ada opening. Nah, ketika opening itu harus yang namanya ada hook, ada kail
Oh gitu, oke. Oke, oke, aku catat Mbak Giarti ya. Hmm, oke. Jadi namanya, aku lanjut ya. Opening itu biasa mesti ada hook eh, mesti ada kail, kayak mau kalau orang tuh mancing ada kailnya, jadi ketika melempar ada ikan yang makan ya kan gitu kan. Jadi ketika kita opening, kita mesti kreatif gitu, coba dipikir kalimat apa sih yang kayaknya cukup mengundang pembaca, biasanya gitu. Biasanya bisa diakali dengan membuat pertanyaan, misalnya kalimat tanya, have you ever working abroad, atau misalnya have you ever do something gitu, misalnya yang menarik perhatian, yang membuat orang-orang, yang membuat para pembaca itu berpikir, oh apa iya ya aku pernah kayak gini ya gitu ya. Itu awalnya. Nah habis itu baru dilanjutkan, misalnya background teman-teman, atau background pekerjaan teman-teman gitu ya. Baru dari opening masuk ke bagian isi. Bagian isinya seperti main idea yang udah teman-teman pikirin itu. Misalnya apa sih kesulitan, tapi di satu sisi selain kesulitan ini sebenarnya apa yang teman-teman enjoy dari pekerjaan ini gitu ya. Nah, setelah udah misalnya semuanya udah ditulis isinya, ditutup dengan closing. Closingnya misalnya ya walaupun pekerjaan ini misalnya berat, harus jauh dari rumah, tapi saya senang kerja di sini. Misalnya ya, nanti jangan jangan ditulis seperti itu. Bisa yang lain, bisa mencari yang lain. Oke, lanjut. Jadi seperti yang tadi aku bilang, intinya teman-teman tuh ini suara putus. Oke, bentar. Udah oke ya. Jadi seperti yang aku bilang, kalau ketika mulai menulis, bikin dulu bagannya. Tentuin dulu idenya apa, main idenya, informasi-informasi lebih detail, dan dibikin terstruktur gitu. Jadi boleh sekarang teman-teman aku kasih 5-10 menit. Teman-teman boleh di sekarang, kalau ada kertas bolpen atau ada HP, teman-teman bisa coret-coret bikin bagan. General idenya apa nih yang teman-teman mau bikin buat PR? Main idenya apa yang teman-teman mau bawa, mau ceritain tentang kegiatan teman-teman? Informasi-informasi apa yang teman-teman pengen sampaikan gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Hmm, pakai bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Oh, ada yang bermasalah. Iya, pakai bahasa Indo dulu nggak masalah kok sebenarnya. Cuman nanti kalau seandainya dari awal, cuman kalau seandainya gini, kalau seandainya teman-teman dari awal misalnya dari buat bagan atau menulis misalnya menulis karangan bahasa Inggris, teman-teman udah mulainya dari bahasa Indonesia, kesulitan berikutnya adalah ketika teman-teman mentranslate. Karena menurut pengalaman aku dan teman-teman yang lain, ketika sudah di kepala kita tuh sudah ada gambaran apa yang kita mau tulis, apa yang kita mau tulis semua dalam bahasa Indonesia, ketika kita mau menulis dalam bahasa Inggris, semuanya pasti tersendat-sendat. Karena kalau translate satu persatu, kata per kata dari Indonesia ke Inggris, hasilnya nanti ketahuan itu
itu adalah translatean gitu, bukan sesuatu yang fluent gitu. Hanya itu sih kendalanya harus dipikirin gitu. Boleh boleh, maksudnya sekarang teman-teman atau Mbak Asri boleh coba dulu pakai bahasa Indonesia, ntar coba dibuktikan benar apa enggak gitu. Ntar ketika translate kalau ada kesulitan, apakah benar akan ada kesulitan atau nanti akan baik-baik saja gitu. Kalau ada kesulitan nanti kita bahas lagi kesulitannya di mana gitu. hmm. Hmm. Pusing-pusingnya nanti pas translate-nya itu, pas nulisnya itu. Masih belum ngerti. Oke, yang belum ngerti bagian mana ya? Hmm. Ini bingungnya ada, ayo bingungnya di mana? Kata bahasa Inggris. Oke. Ini bingungnya maksudnya cara membuat bagannya kah atau bagaimana? Hmm, nih kalau teman-teman ya yang ngerasa tensesnya nggak bagus atau nggak kuat, aku saranin. Nih maksudnya teman-teman kan, ah, jangan percaya Google Translator 100%. Mereka kadang menipu. Nih, teman-teman kalau yang merasa tensesnya masih nggak kuat atau masih benar-benar masih bingung, masih meraba-raba tentang tenses, aku saranin teman-teman sesegera mungkin cari yang namanya buku buku apa sih, buku saku seperti buku saku ya untuk tenses ini, atau misalnya poster, atau misalnya teman-teman cari di website bagan yang simple mengenai tenses. Mm-mm. Tapi yang simple aja, yang kecil, yang sangat simple untuk dimengerti, atau semacam poster juga juga boleh. Aku masih ingat zaman dulu aku masih kecil tuh, aku ada poster di kamar, itu isinya tenses. Tenses dari present tense, past tense, future tense. Zaman dulu mana aku ngerti sih begituan. Cuman maksudnya itu sangat membantu. Kalau sesimpel mungkin, cari yang sesimpel mungkin, nggak perlu yang pakai penjelasan panjang lebar. Gitu ya. Terus teman-teman baca. Teman-teman baca, teman-teman coba ngerti, dan kalau teman-teman punya pertanyaan, teman-teman ada kelas grammar nggak? Enggak. Terus belajar grammarnya dari mana? Nggak ada ya. Grammar dari SMA dulu, oke. Hmm, berarti teman-teman nanti boleh bisa aja sih tanya ke aku. Cuman yang penting teman-teman udah ada pegangannya dulu mengenai tenses ini. Yang penting udah, oke. Yang penting cari bagan, cari satu bagan tenses, penjelasan yang simple gitu ya. Itu satu. Kenapa aku bilang teman-teman harus cari cari buku kecil ini atau cari bagan ini? Karena gini, teman-teman yang namanya sekarang jurusan bahasa Inggris, tapi kalau teman-teman sendiri tensesnya nggak kuat, nanti kedepannya akan susah sendiri. Susahnya di bagian mana? Writing salah-salah terus tensesnya. Namanya tenses salah, ya pasti salah, pasti nilainya kurang. Dan itu maksudnya kita belajar di sini kan bukan hanya orientasinya nilai kan, maksudnya kita mau bisa menguasai sesuatu kan ya. Itu satu. Kedua, nanti ke teman-teman ke depan, semester depan itu ada yang namanya translation, kelas grammar. Dan kelas translation itu aku udah lihat bukunya. Itu translation
2, 3, 4, 5, 6, 7 itu susah. Gimana mau caranya translate kalau seandainya tensesnya aja gak kuat gitu. Tuh. Udah ngeri. Iya. Iya, aku kasih tahu dulu yang ngeri-ngeri nih, biar nanti teman-teman cari cari ini tensesnya. Tapi memang maksudnya kenyataannya gitu, belajar maksudnya teman-teman sekarang jurusan bahasa Inggris, berarti mau nggak mau tensesnya harus dikuatin gitu, harus semangat, betul, harus semangat. Dan teman-teman nggak usah khawatir, karena walaupun semester ini teman-teman nggak ada kelas grammar, setauku di semester ke depan tuh nanti ada kelas grammar, nanti ada yang namanya grammar for translation juga kalau nggak salah. Betul, kadang pas buat kalimat semakin jauh semakin nggak karuan ceritanya. Nggak apa-apa, pokoknya pelan-pelan aja. Ingat cari cari pocket, kayak pocket book untuk grammar, atau cari yang bagan itu untuk grammar dibaca. Nah, untuk latihannya penerapan grammarnya boleh dipakai nanti pas writing writing yang ini, PR writing yang aku kasih gitu, dicoba dipakai di sana. Ada beberapa tips gitu ya kalau seandainya mau bikin writing. Pertama, ketika kita mau misalnya mendeskripsikan kegiatan, teman-teman masih ingat gak yang present tense, yang modul-modul awal itu yang kita bicarain? Kalau present tense itu biasanya untuk apa? Kita sebenarnya ada yang ngebahas tentang yang kalau misalnya sun rises every day, masih ingat nggak? Jadi kalau hal-hal yang setiap hari kita lakukan atau yang setiap hari terjadi, pakainya apa? Gitu ya. Ingat kan kalau kegiatan sehari-hari kan ya? Itu kan present tense ya. Tapi kalau seandainya kenyataan mutlak juga, betul, betul, betul. Coba nanti di-review lagi modul 1 sampai ininya. Bisa dilihat. Itu simple, present tense kan maksudnya kegiatan sehari-hari itu masih pakainya yang tenses-tensesnya simple gitu. Present tense gitu. Atau misalnya teman-teman bilang, "Iya, dulu saya kerjanya di mana," gitu misalnya. I used to work in apa gitu ya. Kalau pakainya yang dulu gitu, yang udah terjadi, teman-teman pakainya simple past tense aja. Kalau simple past tense tahu kan ya, yang dirubah jadi ed segala macam gitu ya. Nah, teman-teman mulai dari yang situ, dari yang simple-simple pakainya. Dari simple-simple pakainya. Nanti pelan-pelan baru kita pakainya yang progresif, continuous gitu. Tapi itu masih nanti, tenang. Teman-teman gak usah pikirin itu dulu. Yang penting nanti ketika buat writing ini dicoba pakai tenses yang sebaik mungkin gitu. Gitu ya. Calm down dulu. Iya. Iya, harus semangat, harus semangat. Walaupun sudah tengah malam. Oke. Okay. Aku benerin dikit ya. I used to itu selalu diikuti apa? To itu selalu diikuti verb satu. To jadinya apa? Practice. I used to practice with my boss every day. Sip. Hati-hati, makanya hati-hati. Hal-hal yang simple-simple gitu sebenarnya aku tahu kok, teman-teman sebenarnya tahu gitu. Mungkin nggak tahu, tapi nggak sengaja nggak tahu, mungkin lupa. Tuh misalnya harus diikutin verb ing. Kalau for itu kan jiran, jadi mesti pakai verb tambah ing gitu kan. Misalnya for thank you for trying my food, thank you for calling me gitu kan ya. Misalnya verb tambah ing misalnya gitu kan. Tuh hal-hal kecil-kecil gitu. Jadi ntar teman-teman kalau udah mulai, udah bikin bagan, udah habis itu udah mulai ngetik, udah selesai gitu ya, kita teman-teman udah selesai, teman-teman cek lagi. Kalau teman-teman udah cek lagi dan teman-teman masih nggak ngerasa pede dengan tulisan teman-teman, takutnya ada tensesnya nih yang salah atau apa gitu ya, ada namanya peer review. Peer review itu apa sih? Peer review itu maksudnya kasih ke teman-teman, kasih ke misalnya teman yang lain untuk cek, double cek, jadi bisa tukeran cek, saling ngecek PR masing-masing sebelum nanti kasih ke aku gitu. Gitu. Itu namanya peer review, dan kita
banyak banget ngelakuin peer review karena menurut kita mata kita ini cuma dua. Kadang apa yang kita lihat benar itu sebenarnya ada yang salah di mata kita. Aduh sih mbak. Oke gitu ya. Oke kita udah ini ya, restart. Oke teman-teman sebentar ya, sebentar aja, kasih aku 1 menit.